wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Amin. Pejuang Siliwangi Indonesia Bersatu. Jaya, jaya, jaya. Luar biasa. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Kami jajaran pengurus DPC Pejuang Siliwangi Indonesia Bersatu Kabupaten Karawang tadi mengadakan musyawarah terkait persiapan acara Maulid Nabi Muhammad SAW yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2023 di kantor Pejuang Siliwangi Indonesia Bersatu Kabupaten Karawang dan jatuh pada hari Rabu malam Kamis. Acaranya Ba'da Isya. Dan kami menghimbau dan mengundang seluruh jajaran Pejuang Siliwangi, baik Ketua PAC, Ranting, Bibera, Satgas, dan pengurus DPC se-Kabupaten Karawang untuk senantiasa hadir dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW di kantor Pejuang Siliwangi Indonesia Bersatu Kabupaten Karawang. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga acara Maulid Nabi besar Muhammad SAW berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Pejuang Siliwangi Indonesia Bersatu. Jaya, jaya, jaya. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo dari rumah. Kepada kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kalau kita curahkan kepada junjungan Nabi Bana wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Pak Ibrahim sebagai wakil ketua DPC Siliwangi Karawang, yang kami hormati juga jajaran dan Pak Jajar termasuk Pak Kasim sekaligus kepengurusan DPC Pejuang Siliwangi mulai alhamdulillah diundangnya kesini tiada lain ada beberapa hal yang perlu disampaikan terkait masalah kegiatan ke depan. Pertama adalah kegiatan pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad SAW yang akan dilaksanakan di depan kantor kita yang disusun oleh kepanitiaan dari Masjid Jami Al-Raihan Pejuang Siliwangi sekaligus bersama pengurus DPC Pejuang Siliwangi. Nah, pelaksanaannya itu akan dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2023 Rabu malam Kamis Ba'da Isya sampai dengan selesai. Rencananya di lingkungan Masjid Al-Raihan. Kemudian di samping itu, di samping kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW, yang kedua adalah kita rencana akan pembukaan tawasulan rutin di kantor DPC. Jadi untuk pembukaan sih kita pengen memang pengajuannya tanggal 9 November gitu, di awal bulan. Posisinya itu pada pas malam Jumat Kliwon hari Kamis tanggal 9, tapi nanti dimusyawarahkan kembali untuk pembukaan aja gitu. Tapi untuk agenda selanjutnya boleh malam minggu gitu kan, boleh kondisional lah gitu kan, minimal ada 1 bulan sekali kegiatan tawasulan bersama di kantor Pejuang Siliwangi. Nah kemudian yang kedua terkait masalah pengurusan, terus terang saja saya menginformasikan kembali bahwasanya untuk persiapan pelantikan kemudian pengurusan belum 100% kita mempersiapkan karena memang dari ketuanya dari beliau ini belum ada hal-hal yang dibicarakan oleh pemerintah. Beliau menyampaikan mungkin waktu itu ya sopir laksana boleh kegiatan-kegiatan yang ada. Nanti kalau kita produksi dari mulai DPP, DPP dan DPC, insya Allah kita akan segera dimulai. Nah kemudian di samping itu ada beberapa pengurusan yang belum mengisi surat pernyataan. Jadi masuk ke rumah sudah, memang dalam pernyataannya belum ditandatangani. Nah saya harap nanti pengurusan yang lain, terutama
yang tahu kontaknya tolong diinformasikan ya. Seperti itu. Nah, kemudian saat itu ada beberapa yang harus kita laksanakan ya, baik itu agenda bulanan, kemudian rutin, baik itu dari daerah dan juga ya kemudian dari satgas, supaya yang minimal 2 minggu sekali lah, tapi sebulan sekali ini kosong itu kegiatan jadi dilakukan seperti itu. Paling itu saja sih yang disampaikan, nanti kurang lebihnya teknisnya kita sama-sama bermusyawarah terkait pasal tanggal 25. Jadi tanggal 25 ini saya menyarankan semuanya pengurusan DPC ya hadir gitu, hadir menggunakan nama PS acara bultek gitu kan istilahnya. Nah kemudian ada beberapa hal yang disampaikan terkait masalah donasi gitu kan, dia keseluruhan gitu kan, baik nanti DPC, kemudian PAC atau misalnya juga silahkan saja yang mau menyumbangkan untuk mau nanti dibentuk koordinatornya di sini. Mungkin sekian dari saya. Mungkin nanti dari forum ini ada penambahan seperti yang kata kalau mengawal bahwa jangan sampai mereka disilakan sama pejuang Siliwangi itu bisa, karena ada beberapa belakang itu banyak yang menginginkan pejuang Siliwangi itu tidak dijadikan di nama adanya. Alhamdulillah ini hal-hal yang tidak diinginkan itu dapat kita atasi, dan kita ini pun adanya itu nah, kemudian juga ini bahwa saja terkait masjid, tapi di minggu ke belakang saya sudah komunikasikan terkait bantuan. Ini harusnya memang masjid ini di bulan ini sudah mulai renov, karena memang penganggaran kita dapat bantuan masih 750 juta. Hanya saja kemarin ada kesalahan teknis yang mana bahwa nama Araihan itu salah di sananya, itu menjadi Masjid Halayan. Coba ya. Sementara titiknya adalah di Masjid Pejuang Siliwangi. Kemudian data yang kedua itu Masjid Pejuang Siliwangi, nggak pakai Araihan. Nah, sama dengan angkanya 750 juta dengan titik yang sama dengan dua nama yang berbeda. Ya kan jadi kendala dari pihak pemerintah pun tidak mengusulkan itu. Nah kami dari panitia masjid ke dinas PUPR dan memutuskan ini bahwasanya Masjid Araihan dan Masjid Pejuang Siliwangi adalah titiknya titik yang sama, artinya harusnya Araihan bukan Araihan. Nah apabila ada respon baik dari kita sepak itu berarti yang Araihan kita korek. Tetap yang masuk itu adalah Masjid Pejuang Siliwangi, jadi bukan Masjid Araihan. Pejuang Siliwangi sesuai dengan draft yang ada. Gitu. Nah karena ini budgetnya cukup besar, itu kan kalau sekarang bantuan di atas 200 itu harus melalui tahapan lelang. Nah harusnya hari ini sudah mulai ada informasi, cuman sampai detik ini kita belum dapat informasi dari pihak DPR kapan pelaksanaan tahapan itu. Yang jelas ya korban sudah menginformasikan bahwa mungkin masuk Pejuang Siliwangi ini dapat bantuan renov sebesar 70 juta. Nah artinya bahwa memang biar bagaimanapun Araihan ini adalah masih PS. Gitu. Apapun yang terjadi dengan kondisi
kondisional masjid itu akan menjawab PS walaupun memang di masjid ada komunitas sendiri. Nah kemudian kemarin ada insiden sedikit barangkali Pak Diki sudah mendengar terkait bahwa ada kesalahpahaman yaitu di Majalaihan kemarin ada miskomunikasi terkait muadzin Jumat. Kemarin itu ada anak yang juara satu yang mondok di Jumbai, satu tokoh masjid atau tokoh ulama ini itu usianya masih SD dan menginginkan jadi muadzin di sini, gitu kan? Karena secara hukum tidak ada larangan untuk muadzin di sebuah makanya kemarin dimasukkan, tetapi ditolak oleh pengurusan masjid dengan alasan bahwa memang awalnya dilarang gitu karena ini adalah sebagai bahan nanti ke depan. Hanya kita punya generasi gitu, punya generasi. Saya ditolak. Jadi begitu pas waktunya si anak itu mau tampil, ternyata tidak ada yang menginformasikan ke bapaknya. Nah kebetulan bapaknya adalah pengurus masjid juga, Pak Wakil Hujan. Nah tidak ada yang menginformasikan ke beliau. Jadi anaknya dipersiapkan sebagai dari azan ya kan, gitu. Nah duduk di belakang di depan ketua masjid DKM. Nah begitu terus petugasnya kita di belakang lalu di